Hmm. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semuanya yang terhormat kepada Ibu dosen, Bu Winda Setia, dan juga kepada teman-teman yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai, Insya Allah ya. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 nih akan mempresentasikan mengenai sebuah blog pada mata kuliah Artificial Intelligence. Nah, kami ini telah membuat sebuah blog ya tentang literasi pendidikan. Nah, yang akan kami jelaskan pada kesempatan kali ini. Nah, tentunya saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya. Yang pertama ada Teh Siti Lili Halimah, kemudian ada Teh Pirandra Yudinar, dan juga ada Teh Vivi Lutfiah. Nah, jadi pada pembahasan kali ini kami akan membahas mengenai sebuah blog yang telah kami buat, yaitu nama blognya itu Kata Calon Pendidik atau KCP gitu kan. Nah, begitu. Mungkin ada sedikit penjelasan mengenai latar belakang kami membuat blog tersebut, kemudian nanti dijelasin pengertian dari blog itu sendiri itu apa gitu, kemudian langkah-langkah membuatnya, dan tujuan serta fungsi kita membuat blog tersebut. Nah, jadi secara singkatnya, blog itu adalah sarana yang sangat mudah digunakan untuk menulis dan mempublikasikan apapun di internet. Dengan blog, setiap orang dapat menyampaikan segala hal dalam bentuk tulisan, gambar, dan video secara gratis. Konten yang disampaikan tidak terbatas. Setiap orang bisa menyampaikan isi pikiran yang sederhana seperti diari hingga menulis berita secara individu atau citizen journalism. Citizen journalism mengacu kepada partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan tanggapan hingga mempublikasikan konten, berita, dan sebagainya di media seperti menjadi blogger atau menjadi kontributor media massa. Kemudian, apapun yang dipublikasikan melalui blog akan dilihat dan dibaca oleh pengguna internet yang jumlahnya bisa mencapai ribuan bahkan jutaan. Potensi tersebut kemudian menumbuhkan budaya blogging atau aktivitas menulis dan mengelola blog di masyarakat. Banyak orang terkenal berawal dari aktivitas blogging ini, misalnya seperti Raditya Dika yang mempublikasikan cerita-cerita komedi melalui blognya kambingjantan.com kan. Kemudian tidak hanya ajang eksistensi diri, tetapi blog juga menjadikan sebagai apa namanya tempat mata pencaharian gitu. Namun pengguna blog bisa mengoptimalkan blognya ini karena dapat menguasai keterampilan blogging, tidak hanya teknik tetapi juga mampu mengisinya dengan konten-konten yang berkualitas dan mendidik. Nah, kemudian apa sih pengertian dari blog itu sendiri? Nah, untuk pengertian blog itu sendiri akan disampaikan atau dipaparkan oleh eh, saudari Lili Siti Lili Halimah. Kepadanya saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Tadi sudah disinggung sedikit oleh moderator tentang apa itu blog. Jadi di sini saya menjelaskan lebih lanjutnya lagi. Jadi blog itu berasal dari kata weblog. Web yang berarti internet dan blog berarti catatan. Jadi secara sederhananya, blog ialah catatan yang ditulis oleh pemiliknya dan dipublikasikan di internet. Dengan adanya blog, siapapun dapat menulis dan mempublikasikan karya tulisannya di internet secara mandiri dan mudah. Blog juga memungkinkan terindeks atau tampil di mesin pencarian Google, sehingga pengunjung blog bisa saja dari netizen yang sedang searching di Google. Nah, terus ada juga eh, perbedaan ya, ciri-ciri blog yang membedakan dari website. Yang pertama, blog sendiri tulisan yang terbaru itu berada di paling atas. Terus yang kedua, kemudahan untuk menambahkan konten baru. Yang ketiga, isi blog dibuat berdasarkan tanggal. Dan yang terakhir, di setiap artikel yang dipublikasi mempunyai kotak komentar.
Jadi mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Teh Siti Dini Halimah. Nah, jadi teman-teman, blog itu berarti adalah catatan yang ditulis dan dipublikasikan di internet gitu. Nah, kemudian kami pun mencoba untuk membuat blog tersebut. Nah, jadi kami itu membuat suatu blog yang namanya adalah Kata Calon Pendidik atau KCP. Nah, KCP ini adalah sebuah platform blog yang menjadi sumber informasi dan rujukan bagi pelajar dalam dunia pendidikan. Umumnya mungkin untuk masyarakat sekitar ya, untuk seluruh masyarakat. Nah, di sini setiap orang dapat mewartakan peristiwa, menyampaikan pendapat dan gagasan, serta menyalurkan aspirasi dalam bentuk tulisan, gambar, ataupun video kayak gitu. Nah, kemudian hmm, eh, kata calon pendidik atau disingkat KCP ini menampung beragam konten dari semua lapisan masyarakat, khususnya pelajar dari beragam latar belakang budaya, hobi, profesi, dan kompetensi. Tapi untuk saat ini kami hanya berfokus pada mahasiswa saja gitu kan. Eh, Baru terfokus pada mahasiswa. Nah, di KCP ini setiap orang didorong menjadi seorang pemberi informasi atau seorang pengajar gitu kan, wasilah informasi atas nama dirinya sendiri, menginfokan terkait materi dan isu pendidikan. Keterlibatan aktif pelajar ini diharapkan dapat mempercepat arus informasi dan memperkuat fondasi demokratisasi dalam dunia pendidikan. Nah, blog ini tidak dimaksudkan untuk mendrive traffic dengan isu-isu bombastis atau hoax supaya dapat duit dari advertisement gitu kan. Blog ini digunakan untuk menulis ide, gagasan, dan unek-unek gitu kan. Segala isi pikiran kita. Jadi sudah pasti blog ini memiliki manfaat gitu kan. Nah, adapun eh, tata cara kita membuat blog ini, cara membuat blog di laman blogger ini adalah mungkin akan dijelaskan oleh Teh Pirandra Yudinarnya. Yaitu beliau akan menyampaikan terkait bagaimana sih cara membuat blog di laman blogger. Nah, kepada Teh Pirandra Yudinar, kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan bagaimana cara membuat blog di laman Blogger. Nah, harus kita ketahui dulu nih teman-teman, Blogger itu adalah salah satu platform layanan penerbitan blog yang dimiliki Google sejak tahun 2003. Sebelumnya, platform Blogger diciptakan oleh John Barger dan sudah ada sejak 1999. Nah, Blogger juga banyak diminati karena dapat digunakan secara mudah dan juga gratis. Bisa dikatakan Blogger adalah platform penggagas blog pertama kali. Karena itulah kemudian muncul istilah blogger yang digunakan untuk merujuk orang atau pembuat blog. Ciri khusus platform blogger adalah penggunaan domainnya yang umumnya menggunakan .blogspot.com. Nah, bagaimana cara membuat blog di laman blogger? Yang pertama, kita harus memiliki akun. Jadi, kita harus membuat akun terlebih dahulu. Kita akan membuka di Google Chrome misalnya ya. Kita ketik blogger. Nah, kemudian nanti akan muncul buat blog Anda. Kemudian diketik saja, ditekan saja buat blog. Nah, kemudian nanti akan diminta untuk memasukkan akun Google kita. Nah, jika sudah selesai gitu memasukkan akun Google, nanti akan muncul laman seperti ini. Akan muncul
gambar seperti ini. Nah, yang pertama itu, jika kita ingin membuat blog, jika sudah mempunyai akun gitu, kita tinggal pencet aja, tinggal klik saja postingan baru. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kita akan diarahkan untuk membuat postingan pertama pada blog kita. Kita bisa membuat konten apa saja yang diinginkan pada laman buat postingan baru. Nah, di sini ada pengaturan jenis font, kemudian ada teks, style, ukuran, warna, tata letak, dan juga lain-lainnya. Nah, di sini kita bisa memasukkan link, gambar, ataupun video yang kita inginkan untuk postingan pertama blog kita. Nah, kemudian jika sudah selesai, kita dapat. Nah, di sini ada publikasikan. Jika kita sudah memasukkan postingan yang kita ingin publikasikan di blog kita tinggal klik saja publikasikan di sini. Nah, kemudian di sini juga ada berbagai opsi seperti ada postingan, ada statistik, terus ada komentar, penghasilan, terus halaman, tata letak, tema, setelan, dan daftar bacaan. Nah, di laman blogger ini juga terdapat beberapa tema yang lumayan cukup unik-unik. Nah, di antaranya ini kita dapat memilih sesuai yang kita inginkan untuk tampilan blog kita. Nah, di sini kelompok kami sudah membuat blog dengan nama blog kata calon pendidik .com gitu. Nah, ini blog yang telah kami buat. Nah, di sini kelompok kami membahas mengenai pendidikan dalam perspektif Islam. Di sini kami memasukkan artikel-artikel yang telah kami, tulisan-tulisan yang telah kami buat. Di sini ada artikel saya sendiri mengenai pendidikan kolbu, upaya meningkatkan kualitas iman. Kemudian selanjutnya, nah di sini ada blog rekan kami yaitu Teh Lili tentang pendidikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya ini ada blog Kang Sofa Pahlan gitu tentang pentingnya etika dalam dunia pendidikan. Yang selanjutnya ada punya Teh Vivi tentang pendidikan menurut Ibnu Sina. Dan yang terakhir ada artikel dari Taufik Hidayat tentang ukuran dan urutan belajar perspektif Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Nah, kalau kalian mau membaca, tinggal klik saja di sini. Nah, itu beberapa artikel yang kami masukkan dalam blog kata calon pendidik. Nah, di sini ada opsi anggota kelompok 5, yaitu Teh Siti Lili Halimah, Taufik Hidayat, Firandra Yudinar, dan juga Vivi Lutfia. Mungkin jika kita bosan dengan tampilan yang seperti ini, kita juga dapat memilih tampilan yang berbeda gitu di dalam laman blogger ini. Misal kita ingin melihat blog dengan tampilan majalah, nanti akan berubah. Nah, akan berubah seperti ini. Kemudian, jika ingin melihat dengan bentuk kartu lipat, nah akan seperti ini. Kemudian di sini ada juga bilah sisi. Nah, akan seperti ini.
Nah, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya mengenai cara membuat blog yang sederhana tentang pendidikan dalam perspektif Islam. Mungkin saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Teh Firanda Yudina yang telah menyampaikan terkait langkah-langkah pembuatan blog di laman blogger. Nah, tadi dijelaskan mengenai latar belakang, kemudian pengertian blog, dan juga cara membuat blog tersebut, bahkan sampai contohnya gitu kan, contoh blognya. Nah, mungkin untuk selanjutnya dalam membuat sesuatu pasti mempunyai fungsi dan tujuan. Nah, fungsi dan manfaat blog itu sendiri itu akan dijelaskan oleh Teh Vivi Lutfiah. Nah, kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi, yaitu yang selanjutnya tentang fungsi dan manfaat dari blog. Nah, blog memiliki beberapa fungsi dan manfaat yang signifikan, baik blog pribadi maupun blog yang dikelola secara profesional. Mengutip dari niagahotstar.co.id, berikut adalah beberapa fungsi blog yang paling utama, yaitu yang pertama adalah untuk membantu Anda mengasah kemampuan dalam bidang tulis-menulis. Yang kedua, sebagai media publikasi. Yang ketiga yaitu sebagai sarana untuk branding. Dan yang terakhir, sebagai sarana penghasil uang. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Kembali lagi pada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Teh Vivi Lutfiah yang telah memaparkan mengenai fungsi dan manfaat blog ya. Mungkin dari sekian dari yang telah disampaikan mengenai manfaat dan fungsinya itu mungkin masih ada lebih banyak lagi gitu mengenai fungsi dan manfaatnya seperti itu ya. Nah, dari penjelasan eh, tadi dapat saya simpulkan bahwa blog ialah catatan yang ditulis oleh pemiliknya dan dipublikasikan di internet. Nah, kemudian kami pun membuat sebuah blog yang namanya itu Kata Calon Pendidik atau KCP. Nah, KCP ini adalah sebuah platform blog yang menjadi sumber informasi dan rujukan bagi pelajar dalam dunia pendidikan, khususnya mahasiswa. Nah, KCP ini menampung beragam konten dari semua lapisan masyarakat, khususnya pelajar dari beragam latar belakang budaya, hobi, profesi, dan kompetensi. Nah, kemudian ada pun untuk langkah-langkah, mungkin bisa teman-teman lihat ya tadi di makalah, atau mungkin bisa teman-teman coba praktekkan langsung ya. Kemudian untuk fungsi atau manfaat dari blog adalah untuk mengasah kemampuan menulis, sebagai media publikasi, untuk personal branding, dan penghasil uang. Nah, mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami ya, kelompok 5 pada mata kuliah Artificial Intelligence. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami pamit undur diri. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.